Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang tema Al-Buyu Al-Muharramah, macam-macam jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua jenis jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis yang pertama adalah jual beli yang diharamkan lizatiha, karena zatnya, karena barang tersebut adalah haram untuk dijual belikan. Kemudian yang kedua adalah jual beli yang diharamkan bukan karena barang tersebut haram dijual belikan, tapi karena caranya atau tidak sesuai dengan akad-akad yang telah diizinkan atau dibolehkan oleh syariat. Macam yang pertama adalah jual beli yang dilarang karena zatnya. Sudah dijelaskan kemarin di dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan macam-macam jual beli yang diharamkan, riwayat Bukhari Muslim. Dari Jabir, yang pertama adalah khomer, jual beli khomer. Kemudian yang kedua adalah bangkai, jual beli bangkai. Kemudian yang ketiga adalah babi, jual beli babi. Kemudian yang keempat adalah anjing. Jumhur mengatakan tidak boleh jual beli anjing, walaupun sebagian ulama ada yang membolehkannya, dan juga ada yang membedakan antara anjing dipelihara dan juga anjing untuk memburu begitu. Tapi yang jelas jumhur mengatakan tidak boleh, dilarang untuk menjual belikan anjing. Kemudian yang selanjutnya adalah al-asnam, berhala, berhala. Kemudian di zaman sekarang masa tema-tema tentang berhala, jual beli berhala lebih dipoinkan atau dimutlakkan, karena ada hadis lain terkait dengan la'anallahu al-musawwir. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang suka menggambar musawwir. Itu maksud daripada hadis tersebut apa? Ada para ulama yang menafsirkan hadis tersebut dengan mutlak, artinya semua, baik yang dipahat, baik yang dilukis, baik yang dipoto dan lain sebagainya. Ada juga yang berusaha untuk memuqayyadkan, hanya tertentu saja. Ada sebagian ulama yang berpendapat yang diharamkan adalah khusus yang untuk dijadikan sesembahan, berdasarkan dalil tadi, al-asnam. Selain itu tidak diharamkan untuk dijual belikan. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Kalau kita buka di kitabnya tentang al-fiqhu al-islami wa adillatuhu, Wahbah Zuhaili, dan juga kitab fikih-fikih lainnya terkait dengan jual beli yang diharamkan terkait dengan gambar atau terkait dengan yang dilukis atau yang dipahat dan lain sebagainya. Jadi ada yang memutlakkan, ada yang memuqayyadkan pemahaman hadis tersebut. Ada yang diharamkan hanya yang untuk sesembahan saja, jual beli berhala itu jelas semua sepakat tidak boleh jual beli yang tujuannya barang tersebut adalah untuk dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang sedikit menggeser, memutlakkan jual beli yang dipahat. Dipahat itu artinya dibentuk manusia, dibentuk hewan tapi dipahat, kayak dibuat batu gitu, patung-patung begitu, walaupun bukan dijadikan sesembahan.
masuk ke dalam hadis tersebut. Ada yang menafsirkan seperti itu, ada juga yang menafsirkan lebih diluaskan lagi, dilukis, melukis, artinya digambar begitu. Kemudian ada juga yang memutlakkan secara mutlak, pokoknya semua, semua yang mau digambar, mau dilukis, mau dipahat itu adalah dilarang untuk dijual belikan. Itu terkait dengan tema al-musawwir, terkait dengan tema tersebut. Tapi yang disepakati oleh para ulama adalah jual beli berhala, berhala atau untuk dijual belikan dan barang tersebut dijadikan sesembahan. Itu semua disepakati. Kalau yang lain, misalnya bagaimana saat jual beli misalnya lukisan, itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, karena ada hadisnya tadi, la'anallahul musawwirin. Mereka berbeda pendapat tentang memaknai musawwir itu apa. Musawwir itu dari kata sawwara surah begitu, menggambar ya. Ada hewan kemudian digambarkan, baik gambarnya itu pahat dan tulisan dan lain sebagainya. Ada yang memahami seperti itu. Nah, sehingga selain untuk dijadikan sesembahan, ya, kalau yang dijadikan sesembahan semua sepakat. Tapi selain itu ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengharamkan secara mutlak semuanya. Semuanya yang dijadikan gambar itu adalah nggak boleh. Ada yang berpendapat seperti itu, namanya disebut mutlak. Memahami hadis secara mutlak semua itu haram. Nah, ini jual belikan. Jadi itu terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait tersebut. Tapi terkait hadis Jabir ini adalah yang dijadikan sesembahan. Itu semua sepakat para ulama, tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah barang yang najis itu ya, yang tentu tidak boleh dijual belikan ya, yang ainnya atau zatnya itu adalah najis, jual beli kotoran dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh berdasarkan hadis tersebut ya. Kecuali tadi kalau dia sudah disulap atau sudah tidak jadi menjadi kotoran, misalnya menjadi pupuk dan lain sebagainya, itu memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang biman'iha, ada yang melarang secara mutlak, dan juga ada biijazatiha, ada yang membolehkan secara mutlak. Ini terkait dengan jual beli yang diharamkan secara zatnya. Kemudian masuk ke dalam poin jual beli yang diharamkan bukan karena zatnya, tapi karena caranya. Karena caranya. Yang pertama adalah jual beli yang mengandung riba. Jual beli yang mengandung riba. Apa tuh riba? Riba itu secara bahasa artinya az-ziyadah, bertambah. Memang secara bahasa tidak ada perbedaan antara riba dengan jual beli. Dalam Al-Quran, innamal bai'u mislur riba, gitu kan. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Secara bahasa sama, bertambah juga. 1.000.000 nambah 1.100.000. Mau jual beli, mau riba, itu sama-sama bertambah juga. Cuman yang membedakan adalah kalau riba itu jenisnya nanti bertambahnya dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak diharamkan, bertambahnya dengan cara yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Sesuai dengan akad-akad yang diperbolehkan. Nanti akan disebutkan akad-akadnya. Jadi kalau riba adalah bertambahnya nilai tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, contohnya ada 3, nanti riba itu ada 3. Macam-macam riba ada 3. Ada disebut dengan ribanya riba duyun. Ini riba jahiliyah, riba hutang. Ya, itu riba hutang, namanya disebut dengan riba duyun. Itu bertambah juga. Macam-macamnya ada beberapa macam. Macam yang pertama adalah kita memberikan pinjaman uang 1 juta. Kemudian nanti mengembalikannya lebih dari 1 juta di akad awalnya, 1.100.000. Nih saya kasih pinjam 1 juta. Nanti kamu cicil ya, misalnya dengan cara menyicil. Setiap bulan 100.000 sampai 11 bulan. Berarti 1.100.000. Itu riba berarti. Kenapa sebabnya? Karena riba duyun itu, dain atau hutang itu
bukan untuk mencari keuntungan kalau hutang. Akad hutang itu adalah untuk menolong orang lain, bukan untuk mencari keuntungan. Jadi salah kalau misalnya kita meminjamkan uang dengan niat kita pengen cari keuntungan, tidak. Jadi akad daripada hutang itu adalah kita minjamkan orang lain untuk menolong mereka dari kesusahan. Itu namanya disebut dengan akad hutang. Sehingga tidak boleh riba duyun, itu disebut dengan riba jahiliyah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah SAW melarang dengan tegas riba jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Riba duyun, riba hutang. Atau jenisnya adalah bukan di kredit, tapi misalnya pinjam 1 juta. Kapan gantinya? Gantinya bulan depan tanggal 1. Pas nyampe tanggal 1 dia tidak ada uang untuk mengganti. Bulan depan saja lagi ya, boleh, tapi dengan syarat tambah 100.000. Nah, ada yang begitu modelnya. Ada yang tadi model pertama dia kredit ya, cicil, tapi bertambah juga 1 juta, kemudian nyicilnya 11 kali 100.000 jadi 1.100.000. Itu juga sama, riba juga. Model yang kedua tadi modelnya ya, dia kasih hutang 1 juta, kemudian bulan depan janjinya mau mengembalikan, kemudian tidak bisa mengembalikan, ya udah bulan depan saja. Dengan syarat kamu harus tambah 100.000 lagi. Jadi 1.100.000. Nah, itu juga sama, disebut dengan riba dain atau riba duyun. Barangnya tidak haram, ya, uang, ya, barang tidak haram, tapi cara mendapatkannya, caranya itu adalah dengan cara riba. Yang pertama jenisnya adalah tadi riba hutang. Nanti kita akan bahas riba hutang itu atau akad hutangnya. Akad hutang itu adalah akad tolong menolong, akad ta'awun yang tidak boleh ada pertambahan nilai. Ya, kalau di awal akadnya 1 juta, ya sudah, berarti dia harus dikembalikan 1 juta. Loh bagaimana kalau misalnya dikembalikan 1.100.000 tapi dia tidak ada akad di awalnya? Nah, itu boleh. Kalau seperti itu bukan termasuk riba karena tidak ada hubungannya. Ya, misalnya dia punya hutang 1 juta, ya, nggak ada, misalnya dikembalikan berapa? 1 juta juga tetap. Tapi kemudian 1 juta itu dikembalikan, kemudian dia kasih lagi 100.000 dengan niat 100.000 itu sebagai hibah atau sebagai akad hibah. Nah, itu tidak ada di akad awalnya, dia sebagai riba. Itu ada yang membolehkan seperti itu, asalkan di awalnya tidak ada akad daripada penambahan hutang. Jadi kalau di akhirnya itu memang terjadi perbedaan, tapi menurut saya lebih condong kepada pendapat yang membolehkan kalau memang tidak di awalnya, tidak ada akad awalnya. Kalau 100 juta ya udah bayarnya 100 juta. Kalau saya pengen ngasih uang lebih atau tidak, itu tidak ada masalah. Itu tergantung kepada kebaikan orang tersebut. Saya pengen tabarruk, saya pengen berinfak, saya pengen kasih hibah hadiah, terserah saya begitu. Nah, itu namanya nanti akadnya akad hibah. Jadi 1 jutanya buat bayar utang, 100.000-nya buat kasih dia sebagai tanda hibah, tanda terima kasih 100.000 tersebut. Tidak di akad awalnya. Nah, itu dibolehkan menurut sebagian ulama, dan menurut saya itu adalah pendapat yang rajih menurut saya ya. Menurut saya ada pendapat yang boleh begitu. Asalkan di akad awalnya tidak diakadkan. Jadi yang pertama itu macam-macam riba. Yang pertama adalah riba duyun. Kemudian yang kedua adalah riba fadl. Disebut dengan riba fadl. Apa itu riba fadl? Riba fadl itu adalah, dalam bahasa mudahnya, fadl itu artinya kelebihan. Fadl, kelebihan. Kelebihan. Tapi kelebihan yang tidak dibolehkan oleh syariat karena riba. Bagaimana itu bentuknya riba fadl? Ada di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas dan juga dari Ubadah bin Somit. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'iz zahab biz-zahab, menjual emas dengan emas. Ini poin yang pertama. Wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak.
wal bur bil bur, gandum dengan gandum, wasair bisair, sama gandum juga jenisnya, cuman jenisnya berbeda ya. Ada gandum yang kering, juga ada gandum yang basah. Ada juga yang menafsirkan syair itu adalah kurma kering, kemudian tamar itu adalah kurma basah begitu ya. Jadi bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, wa tamar bit tamar, wal milh bil milh, garam dengan garam. Jadi ada beberapa jenis ribawi. Yang pertama adalah emas, kemudian perak, kemudian gandum itu, kemudian adalah kurma, kemudian garam. Ada 5 ya, ada 5. Ada 6 kalau ditambahkan dengan kurma basah atau kurma kering, atau gandum basah, gandum kering. Tapi tetap jenisnya sama. Jadi emas, kemudian perak, kemudian gandum, kemudian tamar, kurma, dan juga garam. Itu tidak boleh dijual belikan jenisnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak, illa sawaan bisawain, kecuali nilainya sama. Nilainya sama, kemudian ainan bi ainin, kontan. Itu disebut dengan riba fadl. Jadi ada jenis riba 5 ribawi: emas, perak, gandum, kurma, kemudian garam. 5 tersebut kalau dijual belikan itu harus sama nilainya sama, kemudian harus kontan, tidak boleh tidak kontan. Kalau dia tidak kontan atau dia jenisnya berbeda, maka disebut dengan riba fadl. Contoh misalnya emas, kalau sekarang uang 100.000 ditukar dengan 120.000, tidak boleh. Itu namanya riba fadl. 100.000 di Senen ditukar dengan 90.000 yang 10.000-an, karena 100.000-nya baru, tetap nggak boleh, karena jenisnya sama, kemudian berbeda nilainya. Tetap 100.000, tukernya 100.000. Makanya kalau ada 100.000 lama ditukar dengan 100.000 baru, ya harus 100.000 juga, yang lama maupun yang baru begitu. Itu jenis emas. Atau perak. Kalau perak itu, kalau emas dolar misalnya, kalau perak misalnya rupiah. Nah, itu nanti di riba nasiah. Kalau misalnya perak misalnya, jadi emas dengan perak itu sama ya, jenis komoditinya sama, nilainya sama. Artinya hanya emas lebih tinggi, perak lebih rendah begitu ya. Perak lebih rendah. Kalau rupiah dengan rupiah, atau dolar dengan dolar, atau real dengan real, kalau ditukar itu dia harus sama. Dia harus sama dan harus kontan. Tidak boleh tidak kontan. Kalau dia tidak kontan, maka dia riba fadl. Garam juga sama. Garam 1 kilo ditukar harus 1 kilo juga. Kalau dia garam ditukar dengan 2 kilo, tidak boleh. Itu namanya riba fadl. Kurma juga sama. 1 kurma 1 kilo ditukar dengan 1 kilo, tidak boleh. Harus sama 1 kilo dengan 1 kilo. Tidak boleh berbeda. Juga harus kontan. Itu namanya disebut dengan riba fadl. Riba fadl. Nah, nanti kita akan buka tanya jawab. Itu namanya disebut dengan riba fadl. Kemudian yang ketiga adalah riba nasiah. Riba nasiah. Apa yang disebut dengan riba nasiah? Nasiah itu tempo, tidak kontan. Tidak kontan. Jual beli yang tidak kontan. Tapi jual belinya tersebut barang-barangnya barang-barang riba yang tadi disebutkan, yang 5 tadi. Contoh misalnya emas dengan perak, walaupun berbeda. Emas dengan perak, dolar dengan rupiah. Dolarnya kita kasih 5 dolar, kemudian rupiahnya kita kasih tapi nggak kontan, nggak cash begitu, nggak kontan. Itu disebut dengan riba nasiah. Jadi disebut dengan riba nasiah. Jadi dia harus kontan, nggak boleh dia tempo. Misalnya nih dolar ya, ini saya punya 5 dolar, rupiahnya berapa? Rupiah berapa? Tinggal di ini saja rupiahnya. Tapi tidak kontan, tidak kontan. Beda waktunya, tidak kontan. Itu tidak boleh karena terkena riba nasiah.
atau jenis yang lain, yang penting lima tadi. Itu yang disepakati oleh para ulama. Bagaimana kalau yang selain 5 tadi? Nanti kita akan bahas perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang jelas, yang di hadis yang jelas hadisnya itu ada 5. Yang pertama adalah emas, kemudian yang kedua adalah perak, yang ketiga adalah gandum, yang keempat adalah tamar kurma, dan yang kelima adalah garam. Yang kelima adalah garam. Kalau fadl itu dia harus sama, kalau sejenis dolar dengan dolar atau emas dengan emas harus sama dia, dan juga harus kontan, tidak boleh dia ditunda, tidak boleh tidak kontan, dan harus sama. Itu disebut dengan riba fadl. Kalau tidak kontan nanti riba juga. Kalau riba nasiah itu tidak kontan kalau dia masih dalam kategori 5 tadi. Kalau di luar 5 tadi, nanti kita akan bahas perbedaan pendapat para ulama. Sampai di sini ada diskusi yang mutafak alaih sebelum kita masuk kepada ikhtilafnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan tadi ya, jual beli terkait dengan hadis, banyak sekali hadis, kalau kita cari itu banyak sekali hadis tentang masalah musawwir, tentang masalah orang yang menggambar, memahat dan lain sebagainya. Itu ada ininya, ada dalil, ada hadisnya. Sahih semua, mau di Riyadhus Shalihin, mau dimanapun sama ya, artinya tidak boleh. Kemudian terkait dengan tadi perbedaan pendapat para ulama ya, kenapa ada yang membolehkan, apa dasarnya gitu ya, dasar yang membolehkan ya, kita yang membolehkan dulu ya. Ini kita yang tidak membolehkan jelas hadisnya ada ya, yang tidak membolehkan jelas mereka memahami secara mutlak, pokoknya yang mau dia jual belinya buat sesembahan, mau dia dipahat, dipatung, dilukis atau dipoto dan lain sebagainya, kalau yang menggunakan mutlak ya, pemahaman yang mutlak semuanya terhadap hadis-hadis tadi yang banyak, itu jelas itu sudah berarti pemahamannya mutlak. Kemudian bagaimana pemahaman yang muqayyad, apa dalil dasarnya gitu ya, apa dalil dasarnya? Pertama, foto dulu, yang foto itu ya, yang foto ya, foto ulama, foto apa dan lain sebagainya. Memang di dalam hadis itu jelas musawwir. Musawwir itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah gambar. Yang dijadikan hujjah bagi ulama yang membolehkan di zaman Rasulullah SAW itu, ketika memahami musawwir itu, yang dipahami oleh generasi salafus soleh itu bukan seperti yang dipahami sekarang, foto begitu, bukan seperti itu. Itu menurut pendapat yang yang membolehkan. Karena sebabnya yang membolehkan itu berdalil dia sama dengan bercermin, katanya gitu. Jadi kalau kita bercermin, ini ada kaca, kemudian kita bercermin, kan kita ada 2. Yang satu di cermin, yang satu di sini. Itu dalil yang membolehkan. Kemudian juga yang membolehkan juga dalilnya foto-foto tadi, itu kan bukan dilukis. Musawwir itu kalau dipahami oleh generasi awal itu dulu itu adalah identik dengan dilukis. Musawwir, kemudian kan digambar begitu ya. Kalau dipoto dia tidak digambar, dia hanya memantulkan cahaya, itu yang dalilnya ya. Memantulkan cahaya matahari, itu cahaya yang di apa? Cahaya yang dipoto itu cetrek, kemudian direkam, jadilah sebuah gambar begitu ya. Jadi bukan dilukis dia, bukan dilukis atau bukan dipahat-pahat begini-begini. Itu dalil yang membolehkan. Jadi tadi kan bertanya terhadap dalil yang membolehkan. Jadi yang dipahami oleh ulama yang membolehkan itu adalah hadis yang tadi yang banyak itu,
laknat Allah, kemudian apapun terkait dengan yang menggambar itu dipahami adalah hadis tentang jual beli yang diharamkan, misalnya dipahat atau dilukis atau dijual beli untuk dijadikan sesembahan. Kalau yang dipoto tidak, itu menurut pendapat yang membolehkan, diantaranya Yusuf Qaradawi itu yang membolehkan itu ya, karena itu tadi berhujjah, berdalil itu bukan jenis yang dilukis, bukan jenis yang digambar, atau bukan jenis yang dipahat gitu ya. Jadi dia jenisnya tadi hanya memantulkan cahaya cetrek, kemudian jadilah sebuah gambar begitu. Itu dalil yang mereka yang saya baca itu ya. Tinggal kita mau ambil yang ini ya. Jadi intinya dalilnya seperti itu. Jadi yang membolehkan itu foto itu dalilnya itu tadi. Dia bukan dilukis, bukan digambar, bukan di yang lainnya. Kemudian juga kedua, nah itu mereka juga berbeda pendapat terkait dengan gambar yang bermujassamah, gambar yang hidup ya, hewan, manusia, dengan gambar yang bukan hidup. Mereka juga ada ulama yang membedakan itu. Wahbah Zuhaili misalnya membedakan. Jadi kalau gambar-gambar yang pemandangan itu gunung, kemudian apalagi pohonan, mereka identik membolehkan sebagian ulama. Ada sebagian lagi yang mengatakan semua gambar. Kenapa sebabnya? Karena yang dilarang itu, hadis yang melarang itu adalah gambar-gambar yang ingin menyerupai Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingannya gitu. Menggambar artinya membuat ciptaan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu yang saya pahami terkait dengan terkait dengan tersebut begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang yang dalil yang membolehkan itu yang foto tadi, itu mereka berdalil foto itu bukan jenis yang dilukis, bukan jenis yang gambar dan lain sebagainya. Beda dengan di zaman Rasul. Jadi ketika Rasulullah bilang al-musawwirun, itu bukan foto, tapi musawwir itu adalah menurut ulama yang membolehkan, dia adalah menggambar dengan dipahat kemudian dijadikan sesembahan. Nah, itu pemahaman dari para ulama yang membolehkan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli menurut zat itu kan berarti wujud barangnya. Iya, betul. Sekarang ini dan orang kita ini atau ini itu kalau di kampung-kampung itu, di desa-desa itu orang menjual padi itu masih di pohon. Bahkan 1 hektar ini dijual dengan harga sekian, 10 juta, 14 juta. Iya. Yeah. Bukan padi aja, sekarang itu pohon durian pun sekarang dijual masih mentah, itu di pohon itu udah dijual itu. Itu gimana? Iya, itu nanti masuk ke bukan jual beli zatnya, tetapi jual beli bukan zatnya, tapi caranya. Nanti ada apakah dia harus sudah matang, nanti ada hadisnya terkait dengan kalau pengen dijual harus sudah layak, hatta yabdu silahuha. Itu nanti ke bagian yang kedua. Kita baru yang pertama riba tadi. Jadi nanti itu jenisnya boleh. Padi itu dijual boleh nggak? Boleh. Pohon durian boleh nggak dijual? Boleh. Cuman caranya gimana yang membolehkannya? Nah, itu kalau sudah layak dijual misalnya seperti itu. Jadi nanti jenis yang kedua. Iya, nanti kita akan bahas insyaallah. Kalau begini Ustaz, kita menjual sepeda motor, tapi dengan cara menggadai. Menjual dengan cara? Gadai apa jual? Gadai. Oh, gadai, bukan gadai. Itu termasuk itu ya? Tapi ini ya? Termasuk? Begini maksudnya, kita menggadai motor, tapi motor itu dipakai. Iya, nanti dia masuk ke akad, namanya akad gadai, rohen. Nanti ada juga. Jadi nanti ada akad rohen, namanya akad gadai. Sebenarnya kita pengen ngutang itu. Ya, kita itu gadai apa nitip nih? Beda nanti. Jadi ada akad benitip, itu namanya disebut dengan akad titipan. Itu kalau titipan dia tidak ngutang. Kalau gadai itu rohen namanya, yang di pegadaian itu hutang. Ya misalnya kita gadain motor tapi kita dapat uang 1 juta ngutang, tapi kita gadain ini motor sebagai gadaian. Itu namanya kita ngutang tapi dengan barang gadaian. Itu nanti ada bahasanya di bab rohen, insyaallah. Iya, nanti sama di jenis yang kedua juga.
terkait dengan riba tadi ya, terkait dengan riba. Jadi ada 3 tadi riba ya. Ada ingin tanyakan sebelum lanjut ke riba itu tadi, ada ribanya, riba duyun, kemudian ada riba fadl dan juga ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Iya tadi. Iya. Iya. Kredit emas gitu. Nasiah bukan? Iya. Iya. Ya, ini yang menjadi poin besarnya, emas perak zaman sekarang itu samakah dengan zaman yang dahulu? Jadi kalau zaman sekarang itu bedakan emas perak yang dijadikan uang. Sekarang kan emas dan perak bukan dijadikan uang, tapi dijadikan barang berharga. Sama misalnya dulu memang emas perak itu yang dimaksud emas perak yang dulu itu satu dinar dengan 1 dinar itu maksudnya emas dan perak. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita pengen beli dengan uang emas itu, apakah dia harus kontan? Ini apakah sama uang dengan emas? Itu yang menjadi poinnya kan. Kita kan belinya dengan uang, kemudian beli emas. Ini emas dengan uang sama enggak? Nah, ini ada ini poin pentingnya. Apakah sama? Sedangkan di zaman sekarang, emas zaman sekarang itu berbeda. Emas zaman sekarang itu bukan alat tukar. Bukan alat tukar yang seperti yang kita pahami rupiah itu. Jadi dia sama, emas itu sama seperti intan berlian. Sama seperti barang-barang berharga yang nilainya tinggi. Sama seperti mobil, sama seperti dan lain sebagainya. Itu seperti itu modelnya. Sehingga ketika kita pengen beli emas, apakah harus kontan atau misalnya tadi ya masuk riba nasi'ah enggak, misalnya emasnya kirim kemudian transfernya besok gitu ya, maksudnya transfer dulu kemudian barangnya besok begitu. Apakah termasuk riba nasi'ah atau tidak? Menurut saya pribadi ya, itu emas bukan termasuk emas yang dipahami di sini. Bukan satu jenis, tapi emas tersebut adalah beda dengan uang. Beda dengan uang, dia barang berharga saja. Dia tidak bisa dipotong kemudian dijual belikan tukang sayur misalnya, tidak bisa. Dia hanya emas barang berharga saja. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya dia tidak bisa dikatakan riba nasi'ah kalau uang dengan emas. Uang dengan emas kategori misalnya dia harus datang ke sana misalnya atau transfer dan lain sebagainya. Itu menurut saya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun memang nanti di depan itu ada ilat hukumnya ya. Nanti sebenarnya masuk ke kedua nih ya, bab kedua tentang khilafnya apakah emas tersebut adalah emas yang dijadikan komoditi tukar menukar atau emas itu adalah emas barang berharga gitu, barang berharga. Tapi kalau pengen selamat daripada perbedaan pendapat para ulama tersebut, lebih baik kita datang langsung ke antam tersebut. Datang langsung antam kemudian bayar berapa kira-kira emas satu gramnya. 1 gramnya misalnya emas 1 juta. Datang misalnya kita pengen beli 5 juta, 5 gram emas, datang langsung kontan. Kemudian kalau pengen kita menyamakan emas dengan uang ya, supaya tidak terjadi riba nasi'ah. Karena kan ada ulama yang mengatakan beda sekarang emas zaman sekarang dengan uang, beda. Makanya di sebagian bank-bank syariah ada yang namanya kredit emas, kan ada ya, dicicil itu. Apakah sama atau tidak, kan sebenarnya nggak boleh kan kalau misalnya menganggap sama emas dengan uang. Mereka yang tidak menganggap sama emas dengan uang itu karena emas zaman sekarang tidak seperti uang yang diperjualbelikan atau yang dijadikan komoditi buat alat tukar menukar. Jadi kalau menurut saya jawaban tadi, kalau pengen selamat dari perbedaan pendapat, datang langsung ke antam, kemudian kita beli 5 gram emas dengan kontan. Misalnya 5 juta, 1 gramnya 1 juta, kemudian datang ke antam langsung di Pulau Gadung itu, kemudian kita beri 5 juta, sini emasnya 5 gram, itu tandanya tunai. Tidak tunai,
supaya tidak ada keraguan apakah ini masuk riba nasiah atau tidak, kan itu yang ditanyakan kan. Kalau misalnya kita pengen transfer kemudian nanti dikirim sama barang emasnya ke kita, berarti kan tidak cash itu, maksudnya tidak ya dan biadin. Nanti saya nanti terkait ini nanti masuk ke riba nasiah ini. Nanti ke situ kan akhirnya timbullah keraguan-raguan kita. Makanya saya sering memberikan solusi supaya tidak ada keraguan-raguan, kita hindarkan khilaf begitu, langsung saya datang ke Antam, kemudian kita ingin membeli rupiah dengan emas karena dia sama itu ininya nilainya, artinya termasuk barang ribawi juga begitu, maka kita beli dengan cash tadi supaya tidak terkena riba nasiah. Walaupun ada sebagian ulama kita ya Yusuf Qaradawi di fikih zakatnya itu ya yang mengatakan riba zahab dengan uang di zaman sekarang sudah berbeda. Jadi uang dengan emas di zaman sekarang yang dijual-jual di Antam yang bentuknya segini-segini itu sudah beda jenisnya. Ini disebut dengan barang berharga, disebut dengan istilah beliau itu al-a'yan al-asman ya, barang-barang yang berharga, sama seperti intan berlian, sama seperti dan lain sebagainya. Jadi seperti itu modalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak bisa langsung juga. Iya, ya berarti kalau kita pengen kekeh pendapat yang artinya yang selamat tadi, artinya keluar dari khilaf, tunda beli emasnya, atau tadi ya kita ada sebagian ulama kita yang berbicara seperti itu, artinya membedakan antara emas dengan uang yang kita ini kan berbeda jenisnya berbeda. Beda dengan zahab, emas di zaman Rasul itu artinya dia maksud dari emas dengan perak itu adalah dia yang dijadikan alat tukar. Wallahu alam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan ya? Perkembangan emas sekarang itu 1 gram produksi suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan yang lain. Jadi ada emas tanpa sertifikat atau emas sertifikat toko saja. Ada emas sertifikat nasional, ada emas sertifikat internasional. Emas sertifikat internasional pun itu ada sertifikatnya print, Iya. sertifikatnya scan. Iya. Itu masing-masing Beda. jadi perbedaan harga. Terus? Itu tidak termasuk apakah itu termasuk riba, karena kalau customer juga merasa lebih tenang kalau sertifikatnya semakin valid daripada sertifikat toko saja. Jadi kalau kita punya emas 5 gram ditukar dengan emas 6 gram, itu jelas ribanya ya. Sepakat itu. Nih kita punya emas batangan 5 gram ditukar dengan emas batangan 6 gram, itu riba jelas. Nah sekarang kasusnya adalah uang ditukar dengan emas. Ini yang tadi sama seperti sebenarnya ada hubungannya. Kalau yang menganggap bahwasanya itu adalah barang yang sama gitu, artinya jenisnya sama, ribawi, sama-sama ribawi, dan bukan emas ini bukan kita anggap sebagai barang berharga, maka kalau tadi misalnya kok bagaimana itu berbeda-beda ya antara yang ada sertifikatnya, yang ada yang tidak ada sertifikatnya. Kalau misalnya itu barang tersebut adalah disebut dengan barang berharga, sama seperti intan dan lain sebagainya, maka kalau kita menganggap ini uang adalah barang yang berbeda, maka bisa kita membeli misalnya di Antam 1 gram dengan sertifikat harganya 1.100.000. Kemudian kalau di Pegadaian 1.200.000 misalnya gitu, beda kan sertifikatnya. Apakah kita boleh beli emas kontan tapi ya, misalnya datang ya, atau itu boleh nggak? Boleh, tetap dia boleh. Beli emas boleh, karena itu adalah barang yang bukan jenis yang sama tadi, bukan jenis yang sama. Tergantung siapa penjualnya. Makanya kita menganggap di emas sekarang ini adalah emas barang berharga, sama seperti intan berlian, zamrud dan lain sebagainya, itu yang mahal-mahal harganya. Dan apakah itu, maka tinggal kita jual beli saja, berapa kira-kira, dan 1.100.000 berarti dia 1.100.000, nggak apa-apa itu seperti itu modelnya. Wallahu alam bishawab. Jadi poin besarnya tadi, apakah menyamakan kalau yang kontan-kontan tadi supaya tidak terjebak ke riba nasiah, itu kita dudukan masalahnya, apakah sama itu uang yang kita punya ini, yang kertas-kertas itu, dengan emas atau tidak. Kalau menyamakan dengan emas dengan uang di zaman sekarang, maka kalau misalnya tidak kontan,
maka dia terkena riba nasi'ah tadi yang tadi dipertanyakan di awal. Tapi kalau kita sudah menganggap ini adalah barang yang berbeda, ini adalah uang adalah nilai tukar, kemudian ini adalah emas yang barang berharga, sama seperti kita beli motor, sama seperti kita beli mobil dan lain sebagainya, maka itu jelas barang yang berbeda sehingga boleh ditunda waktunya. Nah, seperti itu, tinggal kita kira-kira mana yang lebih rajih. Kalau saya tadi menyarankan pendapat yang lebih selamat daripada khilaf tadi, begitu, supaya tidak terjebak kepada perbedaan pendapat para ulama. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan perbedaan pendapat para ulama, apakah 5 komoditas ini, yang 5 ini bisa dikiaskan dengan yang lain atau tidak. Ini kan kita baru 5 ini ya, 5 ini yang sudah jelas hadisnya, emas, perak, gandum, kurma, dan garam. Fadzahabal jumhur ulama mengatakan dia dikiaskan dengan komoditi yang lainnya, yang penting ilatnya sama, yang penting ilat hukumnya sama. Ilat itu artinya sebabnya. Contoh misalnya gandum bisa dikiaskan dengan beras. Beras 1 kilo tidak bisa ditukar dengan beras 1 kilo, nggak bisa. Kalau harus sama gitu ya. Kalau berbeda, beras 1 kilo ditukar dengan beras 2 kilo, maka dia terjadi riba, namanya riba fadl. Makanya kalau pengen beli beras, jangan beras dengan beras, beras dengan uang, karena jenisnya beda. Tapi kalau jenisnya sama, dia tidak boleh. Kalau jenisnya beras dengan beras, itu boleh kalau 1 kilo dengan 1 kilo. Begitu. Kecuali beras ditukar dengan kurma, itu boleh, karena berbeda jenisnya berbeda. Atau beras ditukar dengan uang, boleh. Berasnya berapa? 1 kilo, uangnya berapa? 10.000, boleh. Karena jenisnya berbeda. Tapi kalau jenisnya sama, itu tidak boleh. Jadi sekali lagi, pendapat jumhur dia bisa dikiaskan karena sesuai dengan ilatnya. Ilat itu ada kesamaannya. Kalau misalnya gandum berarti dengan beras, begitu. Gandum berarti dengan beras. Kalau yang lainnya takarnya, yang bisa ditakar ya. Yang lainnya, misalnya gula ya, gula dengan gula itu nggak boleh. Misalnya gula dengan gula. Apalagi misalnya, seperti itu. Jadi jumhur mengatakan dia boleh atau menerima kias bukan hanya 5 saja, tapi dia bisa kemana-mana asalkan ilat hukumnya adalah sama. Wallahu alam bisawab. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan perbedaan pendapat para ulama terkait dengan 5 jenis ribawi itu. Taib, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.